Assalamualaikum teman-teman channel hunting dan fishing. Kebetulan kali ini tepat pukul 2:30. Kali ini kita sedang berketepatan di Jembatan Cincin. Malam ini jadwal kita akan mengeksplor jalan-jalan ke Jembatan Cincin ya. Untuk apa dan seperti apa jalannya, jalurnya, ceritanya, lanjut saja. Ikutin kami terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap, pokoknya mantap. Oke, pada saat kita sedang meeting, sedang ngobrol-ngobrol untuk mengeksplor sini, mengeksplor ini. Jadi Kang Oman, narasumber kita, sepertinya mungkin merasakan energi aura. Coba bisa dijelaskan Kang Oman, punten, apa yang dirasakan, apa yang dilihat seperti itu Kang Oman, punten. Pernah dia lewat, Lewat aura putih lewat, sosok putih lewat. lesat gitu. Pas mau kesini, nebak-nebak, Mau nabrak-nabrak. orang apa? Tapi aman, sejauh ini aman. Aman. Insya Allah. Jadi selama kita berpikir positif, selama kita berperilaku baik, insya Allah aman ya. Kang Oman bisa coba berinteraksi nggak? Atau mungkin ada sesuatu yang mau mereka sampaikan atau mau mereka ucapkan, pesan buat kita semua di sini barangkali. Jadi mun sundangannya itu teh mau ngumpul ke urang teh. Mengalihkan rek naon gitu. Tapi urang mah ganggu. Cuman manehna ngawasi urang ningali gitu. Gitu. Jadi gini teman-teman ya, kalau misalkan pakai bahasa Indonesianya, jadi sosok yang putih tadi cuma ngeliatin doang, terus nggak buat ngeganggu, cuma jadi melihat kegiatan kita aja mau ngapain di sini, cuma mengawasi begitu teman-teman. Tapi insya Allah kegiatan kita positif. Selama kita positif, kembali lagi seperti saya bilang, selama kita berperilaku positif, mindset, pola pikir kita sehat, insya Allah tidak akan ada apa. Insya Allah. Ini baru pertama kali ya di channel ini, di lokasi ini. Di lokasi ini, karena memang kebetulan kita bersama Kang Oman ya. Ini kalau misalkan harus memang bilang sumpah demi Allah, ini tanpa settingan, sumpah demi Allah ya, tanpa settingan sama sekali. Jadi intinya di luar dugaan. Di luar dugaan kita. Jadi tadi tuh saya di janjian sama adik saya, kebetulan adik saya, Bang, kebetulan jadwal hari ini kita ke Jembatan Cincin. Siap, jemput saya. Dan kebetulan Kang Oman tadi pulang dari pengajian, Kang ya. Pulang pengajian. Jadi Kang Oman ini sehari-harinya alhamdulillah pengajian sama beliau itu mijit orang. Pulang dari pengajian terus ada pasien pijit, kebetulan lewat, dan ini adalah paman dari istri saya. Bang, hari ini saya dijemput sama adik saya, kebetulan jadwal hari ini tuh di Jembatan Cincin. Abang mau ikut nggak? Kalau mau ikut yuk kita bareng-bareng. Ya udah boleh katanya. Kita nggak ada niatan buat ke hal ya seperti ini. Ini di luar dugaan kita, di luar naluri kita, di luar dugaan. Jadi bisa teman-teman lihat ya, Kang Oman terus ngawasin ke sana. Ya, bisa kita simpulkan memang sudah tertulis bahwa manusia itu hidup berdampingan dengan binatang atau hewan, jin, setan. Nah, ya mungkin ada sebagian apa ya, istilahnya menyambut lah ya, menyambut kedatangan. Tapi insya Allah kedatangan kita ke sini adalah untuk mengeksplor jalan-jalan, bahwa ini tuh untuk mengedukasi bahwa ini tuh adalah tempat sejarah yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi lah. Yang alhamdulillah yang saya lihat sih di sini untuk sampah sih ya, mungkin karena ini adalah
salah satu jalur penghubung juga untuk sampah, insya Allah alhamdulillah saya lihat bersih. Terus ya mungkin rerumputan seperti ini ya mungkin pihak-pihak terkait mungkin sudah menjadwalkan mungkin beberapa bulan sekali, setahun sekali, tapi kalau saya lihat sih masih dalam batas wajar. Ini ya mungkin banyak kesibukan dan lain-lain. Mungkin untuk kedepannya mungkin nanti ya dengan adanya video dari kita, tempat ini jadi lebih bersih, jadi lebih enak gitu. Karena ini adalah bangunan sejarah. Jadi bangunan ini kalau tidak salah saya pernah baca dibangun pada tahun 1918 dan sampai 1940 sekian, dengan 11 tiang 10 lekukan itu adalah ciri khas keunikan dari bangunan ini. Ya, untuk ketinggian bangunan ini yang saya lihat tadi sempat eksplor juga, kurang lebih ke bawahnya itu sekitar 100 nyampe nggak sih? Nyampe lah. Ya kurang lebih 70 sampai 100 meter ke bawah ya, ke bawah. Jadi dulunya jembatan ini dibangun untuk salah satu transportasi hasil kebun, hasil alam, hasil bumi di zaman penjajahan Belanda ya, pemerintahan Belanda ya. Pemerintahan Belanda. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu sejarah yang mesti kita lestarikan, mesti kita jaga. Itu aja sih dari saya. Alhamdulillah. Tanpa saya duga, tanpa saya sangka sebelumnya, ternyata ya mungkin di sini kita disambut dengan ya alhamdulillah, karena kita ramah, ya mereka juga ramah terhadap kita gitu. Kembali lagi yang saya bilang, ketika kita ramah terhadap lingkungan, ketika kita peduli terhadap situasi apapun, maka insya Allah lingkungan, alam pun akan memberikan kenyamanan kepada kita. Itu aja sih intinya. Yang penting kita tetap santun, tetap ramah, itu aja. Jadi gimana Kang Oman sejauh ini? Ada yang mau disampaikan atau gimana? Ada Gimana? sosok putih melihat ke arah sana. Sini maksud. Di sebelah mana Kang? Nggak usah. Udah. Di sini aja, nggak usah di. Udah. Kita Cukup di apa namanya? Ditunjukkan di sebelah mana. Kalau misalnya bisa disampaikan, mohon maaf. Kedatangan kita hanya sebatas ingin mengeksplor, ingin mengedukasi bahwa ini tuh ya kita tuh ingin memperkenalkan itu sejarah gitu. Itu aja sih. Kita nggak ada selebihnya, nggak ada yang lain. Ya kalau misalnya ini maaf aja. Tadi kita teh melong wae gitu. Jadi Nah, untuk ngaganggu adalah enggak. Ini aja Kang Oman, tolong bilangin, tolong sampein punten abdi sareng rekan-rekan ka dieu sanes bade ngaganggu, sanes bade musik. Abdi ka dieu sareng rekan-rekan cuman hoyong ningalikeun yen ieu tempat teh sejarahna kumaha sareng kaayaanana sapertos kumaha. Nya teu aya niat rek ngaganggu sakadik oge teu aya. Gitu nya. Punten Pang. Nah, ini adalah sebagian dari pelajaran. Pelajaran untuk kita gitu. Bahwa ternyata di zaman dahulu sampai sekarang tuh tanah kita tuh cukup kaya gitu. Dengan adanya bukti jembatan ini Sebagai sejarah ya. sebagai sejarah, dengan ada bukti jembatan ini ya akomodasi untuk pengangkutan bahwa ya hasil kita tuh cukup kaya. Itu aja sih. males. Ini. Tadi itu ngomong, nah itu kan ngomong, mesti ngaganggu gitu. Teu aya niat ngaganggu sakadik oge teu aya. Punten beli kaganggu mah. Teu aya niat. Subhanallah. Aman Kang, aman. Aman. Wah, Aman deket. istighfar. Astagfirullahaladzim. Kembali lagi dimanapun kita, di posisi apapun, kita berserah hanya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita dengan segala kesempurnaan, kelebihan dan kekurangan kita. Subhanallah. Astagfirullahaladzim.
Aman kan? Masih ya kan atau kan? Masih aya Masih aya ningali ke Memantau. memantau. Oh, eta nya bawaan. tenang eta. Nu penting ulah aya we. Cenah mah ka dieu mah urang mah lain nek naon, istilahna rek ngadu kekuatan. Bukan untuk mengadu kekuatan. Bukan untuk menantang. Oh, nggak ada. Kita mah apalagi saya pribadi, saya manusia biasa. Cuman yang ya seneng jalan-jalan, seneng eksplor tempat-tempat baru, tempat-tempat sejarah. Apalagi ya saya bilang ini tempat sejarah. Yang namanya sejarah itu kuat, tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita hilangkan. Gini aja Kang, kalau misalkan memang sosok yang di sana masih ada, kalau misalkan sosok eta masih aya, bilih aya nu bade dicarioskeun ka langsung Allah. kalau langsung tes aya. Tapi anjeunna teh nyarios pangnyapekeun nang dayanya. Aya langsung. Aman, sehat. Oh. Ya, oke, mungkin barangkali kita sedikit mengeksplor ya. Oke, mengenai panjangnya, kalau saya lihat sih ini kurang lebih 100 sampai 150 meter ya, mengenai panjangnya. Untuk lebarnya ini kurang lebih 3 meter ada nggak? Paling 2,5 meter ini. 2,5 meter sampai 3 meter lah. Cuman yang bikin saya takjub itu adalah ketinggiannya, teman-teman. Tingginya ini lumayan. Ya nggak? Saya juga ngeri lah. Kurang lebih bisa nggak sih kita tunjukin ketinggiannya ini? Susah. Saya capeknya ini dari ujung. Hati-hati Bang, malam Bang. Hati-hati Bang. Nyampe tuh. Hati-hati Bang. Coba aku saya di Spot. Hati-hati Bang, hati-hati Bang. rada ageun. Di iya mah, di zoom kamerana. Kamera di zoom saya di gedean. Oh, jadi bawah tuh perkebunan sama persawahan lah ya. Oke, cukup hati-hati Bang. Kalau di seberangnya itu apartemen, teman-teman ya. Jadi gak? Sorry. Jadi jadi yang membuat kita barusan menunjukkan posisi ke bawah itu dengan hati-hati ya, sampai kameramen kita pegangin punggungnya dengan hati-hati itu karena bukannya ada satu hal apapun, tapi lebih ke segi keamanan gitu loh. Coba kita lihat di sini. Ini cuman sebatas selutut saya gitu. Selutut saya, sedangkan ketinggiannya subhanallah itu nyampe 100, kurang lebih 100 meter. Dan tidak ada pembatas, jadi tidak ada tiang safety gitu. Jadi ya sedikit rawan lah, takutnya yang namanya apalagi gelap malam. Ya takutnya hati-hati aja lah. Itu aja sih intinya. Ya semoga aja untuk pihak terkait setelah melihat video ini bisa minta tolong mungkin ditambah ya pembatas agak tinggi, karena ini kan demi keamanan dan kenyamanan lah ya. Bukan bermaksud untuk merubah bangunan sejarah, tapi lebih menjaga keamanan, Lebih memikirkan keamanan ya. menjaga keamanan. Ya itu pun kalau bisa, tapi tanpa bermaksud ingin merubah bangunan sejarah, itu aja sih, lebih ke keamanan. Oke, silakan mungkin untuk Bro Galih mau ekspor ke daerah ini. Abang tidur di weh mana? Siap, saya jaga momen itu. Oke teman-teman, mungkin kita bisa coba Ini kok. explore ya ke sebelah sananya. Sebenarnya sih nggak nggak terlalu, jadi nampak bangunan itu sama semua ya, rata seperti ini, dari pinggirnya bentengan seperti ini, dan nyampe ke sana pun sampai ujung pun masih seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau saya lihat-lihat dari Google ya, tempo dulu itu kalau nggak salah ini, kalau misalkan memang beritanya benar ini, jadi ini tuh dulu memang real ya teman-teman, dan memang bisa kita lihat juga ini jalannya itu emang baru dibangun gitu. Jadi si rel, kemungkinan relnya itu ditutup pakai koran teman-teman, karena mungkin lebih mementingkan keamanan ya, rasa safety-nya. Oke, coba kita lanjut aja ke sana. Nah, ini juga
tiang listriknya, tiang lampu ya. Sebenarnya ada tiang lampu, cuman sayangnya ini apa namanya udah mati teman-teman ya, udah nggak berfungsi lampu ini. Seharusnya sih ada peninjauan lagi ya dari pihak tertentu untuk apa ditinjau supaya fasilitasnya itu lebih diperhatikan lagi. Karena apa? Karena memang kan ini akses ya, akses penghubung, dan otomatis dalam satu hari itu tidak 1-2 orang yang lewat, pasti banyak orang yang lewat. Dan alangkah lebih baiknya ini diperhatikan lagi dari segi keamanannya. Seperti yang tadi abang saya bilang, bukan untuk merubah nilai sejarah, tetapi kita seharusnya lebih mementingkan keselamatan gitu ya teman-teman ya. Mah, iya naon lah. Kalau ini sih kayaknya baru. Saya nggak tahu ini apa namanya. Mungkin ini kayak apa namanya? Kalau kita bikin rumah itu kayak seluk gitu ya. Buat bikin kokoh gitu istilahnya. Nah, bisa teman-teman lihat juga ya dari bentuk ini apa namanya? Bataan ini tuh terlihat banget apa namanya, jadi bentuk-bentuk zaman dulu ya, karena teksturnya lebih gede ya, seperti bisa teman-teman lihat ya, lebih gede gitu ya. Oke, yuk kita lanjut lagi, mungkin kita mencoba sampai ujung. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak yang bisa saya inikan ya, karena memang keterbatasan apa informasi saya tentang berdirinya jembatan cincin ini ya. Cuman saya di sini hanya menjelaskan apa sih namanya yang ada di sini aja teman-teman ya. Nah, ini juga masih sama apa namanya tiang listrik ya. Dan kalau saya lihat memang ada 1, 2, 3, 4 sampai 5 titik ya, dan itu nggak ada yang berfungsi teman-teman ya. Sayang sekali ya, seharusnya memang harus difungsikan lagi infrastrukturnya. Oke, yuk lanjut. Oh, jadi kalau misalnya kita lihat dengan teliti, jadi si posisi jalan ini tuh kalau dari kita sebelah sana tadi masuk teman-teman ya, itu posisinya gini, nah gini teman-teman ya, jadi ngerucut gede lalu mengecil gitu ya. Soalnya sebelah sana saya lihat kecil ya, coba kita ke sana. Ini saya salut sih tingkat kebersihan dari sampah-sampah juga udah bersih, nggak ada sampah-sampahnya. Nah, saya suka nih apa namanya sejarah dijaga seperti ini, saya suka. Memang rumput ya, karena memang saya nggak terlalu menyalahkan ini ya, karena rumput itu kan alam, mereka yang membentuk diri mereka sendiri teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat dari beberapa bagian juga udah mulai copot teman-teman ya bataannya. Selain itu juga sebelah sini bisa teman-teman ini ya, nggak usah ini di situ aja. Nah, udah mulai kelupas ya. Nah, tepat di bawah sebelah sininya ini kebun bambu ya, kebun bambu ini ya, kebun bambu. Nah, kalau di sebelah sini itu area pesawahan dan pohon apa namanya ini ya, kalau ini kita di sini bilangnya selong ya, pohon selong ya. Terus pesawahan sebelah sananya. Nah, ini juga udah mulai copot gitu ya. Oke, segini aja sih teman-teman ya, karena kesananya udah mulai pemukiman lagi, udah mulai rumah ya. Kita nggak berani terlalu ke sana karena takut mengganggu istirahat pemilik rumah juga ya. Mungkin kita sampai sini aja, kita balik lagi ke sana teman-teman ya. Oke, yuk lanjut teman-teman. Jadi kali ini saya berada tepat di bawah ya. Kalau tadi kita ekspor di atas, sekarang tadi kita setelah berusaha mencari jalan, akhirnya kita sampai ya. Jadi tepat di belakang saya ini adalah tiangnya, tiang daripada jembatan yang tadi di atas teman-teman ya. Bisa kita lihat begitu rapi dan kokohnya teman-teman ya. Daripada bangunan ini mungkin bisa diekspor ke atas kan, coba
Sampai nggak? Dia tuh tempat sejarah, tong di kotoran ku hal-hal kalar itu. Alangkah lebih baiknya dipelihara sasarang artinya. Bawa puntennya sedang itu. Sarang Bapak Sahaya tuh. Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Oke, teman-teman, jadi kita sekarang sedang bersama Pak Ahmad. Beliau adalah sesepuh dan mungkin salah satu warga di sini lah. Kebetulan tadi teman-teman dari kita udah ada yang turun ke bawah, cuman di bawah tuh ada anjing penjaga, dan kebetulan di lokasi ini tuh sedang rawan kehilangan hewan ternak gitu. Salah momen gitu. Jadi ya intinya untuk info bahwa di tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah yang patut kita jaga, patut kita lestarikan. Jadi jangan sampai istilahnya punten, mohon maaf ya, dikotori dengan cerita-cerita rumor mistis. Jadi Bapak Ahmad sendiri, beliau sudah berpuluh-puluh tahun mungkin Pak ya di sini. Tidak ada Pak ya. Iya. Ini insya Allah kalau misalnya ke depannya untuk ada pendatang untuk sekedar ingin tahu, untuk ingin melihat jembatan ini, datang saja Pak ya, tidak ada apa-apa. Itu aja sih. Jadi ya kita mah seperti yang saya bilang, gimana pola pikir kita. Kalau pola pikir kita sehat, perilaku kita baik, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Insya Allah Allah bersama kita lah, berlindung sama Allah, sama yang Maha Kuasa. Udah nggak ada yang lain, itu aja sih dari saya. Ini tempat sejarah yang patut kita lestarikan, yang patut kita jaga sampai kemanapun. Ya ini tetap sejarah yang harus kita rawat, gitu aja sih. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ahmad, hatur nuhun, Kang Wasna. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap, pokoknya mantap. Intro aya jam 3, jam 2, jam 1. Tapi kan nungguan di handap di saung makamna. Oh, ada. Ya saung makamna alhamdulillah daun ngaganggu. Nah, ada sieun soto ku jelema hirup. Laras pisan. Nya Setuju. Nanging ku jalmi hirup anu jahil. Anu piat sareng Allah soto ku Subhanahu wa jelema hirup ieu Bapak. Ai ku jelema nu kitu bae ana. Hidup sih, mana nama sekarang nah, saya jeung urang tadi ini kegiatan. Mending mah orang mah teu niat jahat. Aya niat jahat, padahal gua masih sumar, gua mah dihanap teh. Sok ting derek nyalampeurkeun cing aya harayang pangih mah. Itu jelasnya abdi mah dah. Bakat teu aya boleh atuh. Orang mah niat lagi usaha niat hade dari di dieu teh lain karek sapoe 2 poe geus nahun geus tahunan geuning aya kudu ditangkeun. Lebar Pak, terus kok abdi. Ini biasa dikelola bu masyarakat ini. Rawan jadi kita rawan pencurian hewan ternak seperti kambing, ayam, entok lah. Mungkin lebih nanti pihak terkait ya itu, pihak terkait lebih menjaga kewaspadaan, lebih mengedukasi keamanan di lingkungan sekitar, itu aja sih. Insya Allah kita membuktikan bahwa di tempat ini, khususnya di namanya tempat Jembatan Cincin ya, Jembatan Cincin, insya Allah aman, tidak ada apa-apa selama kita berperilaku baik, berniat baik, dan berpikiran sehat, itu aja sih. Itu Pak, abdi penasaran abdi yang terang. Itu emang seperti di Kapungkurna tos jalannya seperti kieu atau memang tipe Kapungkur mah ya teh solokan gitu. Solokan berjalan keneh airnya, panguka sayang gitu air teh. Nang kulantaran tos teu aya teh katutupu ieu teh. Aku jalan raya, jalan raya. Saya aliran saina ya. Aya. Tapi nguping deui ieu teh Kapungkur mah cenah tilas naon rel. Kereta api. Oh emang leres tapi eta mah. Oh. Saat rel di damel solokan gitu. Iya. Aya rencana pada dibangun deui teh kereta api teh duka jalur ka mana? Oh, mohon kantos abdi ada ngomong. Bari itu tos di ciri anu patok-patok. Oh, tos di. Mohon. Coba tahun suara. Oh, nya da soalna
pembangunan tol ini daerah itu banyak Oh. Bangkar pembangunan jalur tol. Alhamdulillah kita ketemu sama orang baik. Subhanallah. Loji ya. Bisa nyingsianan Pak. Oh, ada dulu gitu kia. Jadi loji di makam kita nya. Mohon. Nah, di makam. Bawa terus pernah eta monok didinya kerja nomor ta. Jadi lapang. Info Bang Ento Ini kan ngimpo dua aneh dah. Wah nanahawan. Nah, kurbacana aja ora ya itu ieu ta. Digembrong leungit teh merenya. Digembrong leungit itu ieu. Ah. Oh, Janten bener kurikulumnya teknik dia mah. Itu teh kan jadi nilai sejarah hilang. Ada nama terus datang kira kamu punya jongkok panjang anu wah. Waduh kayu cing teh urang ini cing teh nanti. Udah ker tahu ker lu menger mah. Jadi ker ada monok untuk dia teh ya ini macam apa. Ya pantas aya caturna. Urang teh manusia pagiling bisik jeung satu Iya, jin itu mah leuwih waspada ka urangnya, ai urang teu ningali teh. Sunda janten babadug teh mah. Eta itu mah pagiling bisik jeung urang teh. Ayo kan urang nu teu ningali teh. Oke, jadi aman ya, pokoknya aman. Jembatan cincin aman, insya Allah. Tempat Intinya- bagus ini. Intinya jangan terlalu dibesar-besarkan teman-teman ya. Segala sesuatu jangan terlalu dibesar-besarkan, jangan terlalu disangkut pautkan dengan hal-hal seperti itu ya. Kasihan. Jadi nilai sejarahnya tuh lama-lama perlahan akan pudar, akan hilang. Jadi generasi kita yang ke depan itu tidak akan mengenal yang namanya sejarah dari jembatan cincin karena mati oleh isu-isu seperti itu. Janganlah, jangan kayak gitu. Kasihan generasi penerus kita ya, teman-teman ya. Anak incu uyut urang. Anak incu. Anak incu. Anak incu uyut. Ulah di Pareuman. Kudu tetap lamun cek sunana mah kudu tetap dikenal. Itu peninggalan sejarah kolot-kolot orang baheula. Ngabangun ieu teh. Kesang badag kesang lembut. Dulur. Hayang sangkan orang bisa sangeunah ieu teh perjuangan kolot orang baheula. Nah kitu ayeuna mah urang kari tinggal ngarawat, tinggal ngurus, tinggal ngajaga di apik-apik eta. Tina mah. Sebagai orang Sunda yang ngambek ya. Jelas. 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 Aman ya, aman. Mungkin ya segitu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi yang pasti Bapak Ahmad sudah bertahun-tahun di sini tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu ya, dan di sejarah. Jadi terus tingkatkan nilai sejarah teman-teman ya. Dijaga, Oke, dirawat. dijaga dirawat ya. Sip, pokoknya udah.